Perkenalkan, nama saya Siti Dujana, mahasiswi Teknologi Pangan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview mengenai materi analisis kadar lipid menggunakan metode pengukuran densitas. Sebelum masuk ke materi inti, saya akan menjelaskan mengenai apa itu lipid. Jadi, lipid merupakan senyawa kimia yang mengandung unsur C, H, dan O yang merupakan salah satu makronutrien yang berperan penting dalam fungsi biologis makhluk hidup. Minyak atau lemak merupakan lipida yang terdapat banyak di alam. Minyak merupakan senyawa turunan ester dari gliserol dan asam lemak. Minyak dan lemak memiliki karakteristik yang berbeda. Di dalam suhu ruang, lemak berbentuk padat, sedangkan minyak berbentuk cair. Dalam berbagai bahan pangan, komponen lemak memegang peranan yang sangat penting yang menentukan karakteristik fisik secara keseluruhan, seperti aroma, tekstur, rasa, dan penampilan. Lemak atau lipid merupakan salah satu sumber nutrisi yang diperlukan oleh tubuh karena berfungsi dalam menyediakan energi sebesar 9 kilokalori per gram. Berdasarkan struktur kimianya, lemak tersusun atas gliserol dan asam lemak. Lemak memiliki berbagai fungsi, diantaranya sebagai pelindung tubuh dari perubahan suhu, terutama saat suhu rendah. Kemudian sebagai pelarut beberapa vitamin, sebagai sumber energi, sebagai alat pengangkut vitamin yang larut dalam lemak, sebagai pelindung organ vital seperti lambung dan jantung, sebagai penahan lapar, sebagai penghemat protein sebab lemak merupakan sumber utama terbentuknya energi, dan sebagai penyusun membran sel. Lemak memiliki sifat hidrofobik, yaitu tidak larut dalam air karena lemak merupakan senyawa nonpolar. Jadi, lemak hanya dapat larut pada senyawa nonpolar atau semipolar. Kemudian, lemak juga memiliki densitas atau massa jenis yang lebih kecil dari air. Di dalam bahan pangan, lemak atau minyak banyak ditemukan pada produk minyak goreng. Lemak hewan dapat diperoleh dari daging, unggas, dan ikan. Kemudian, lemak nabati dapat ditemukan di kacang-kacangan dan biji-bijian. Analisis lemak dalam bahan pangan dilakukan dengan cara mengambil komponen lemak dari produk pangan. Cara perolehan minyak dari produk pangan dapat dilakukan dengan dua metode. Yang pertama dengan cara pengepresan dan yang kedua dengan cara ekstraksi. Cara pengepresan umumnya dilakukan untuk mengekstrak komponen-komponen dari bahan-bahan biologis seperti tanaman. Komponen-komponen biologi tersebut terletak di dalam struktur sel-sel tumbuhan, sehingga sel-sel tersebut perlu dirusak agar dapat diambil komponen yang diinginkan. Dalam hal ini adalah minyak. Salah satu cara pengambilan minyak atau lemak, terutama yang berasal dari biji-bijian pada tumbuh-tumbuhan, adalah dengan cara pengepresan mekanis. Cara ini dilakukan untuk mengambil kandungan minyak yang kadarnya berkisar antara 30-70%. Yang kedua adalah ekstraksi. Ekstraksi ini dilakukan menggunakan pelarut dengan prinsip melarutkan minyak yang terdapat di dalam bahan ke dalam pelarut organik yang sesuai atau selektif. Kemudian, setelah diperoleh minyak pada sampel yang ingin dianalisis, maka dapat dilanjutkan dengan metode analisis kadar lipid. Analisis kadar lipid dapat dilakukan dengan berbagai metode, seperti metode NMR, metode Goldfish, metode Soclet, metode Babcock, dan metode pengukuran densitas. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis kadar lipid dengan metode pengukuran densitas. Jadi, densitas merupakan perbandingan berat dari suatu volume sampel dengan berat air pada volume yang sama. Massa jenis pada minyak dapat dipengaruhi oleh berat molekul dan komponen-komponen yang terdapat di dalam minyak, serta ketidakjenuhan komponen asam lemak minyak. Semakin tinggi densitas dalam suatu bahan, maka semakin besar pula massa setiap volumenya. Penentuan densitas ini dilakukan untuk mengetahui karakteristik fisik lemak dan minyak. Dan proses
Penentuan densitas dapat dilakukan menggunakan alat bernama piknometer dengan metode gravimetri. Jadi, apa itu alat piknometer? Berikut adalah gambarnya. Alat piknometer merupakan alat yang digunakan untuk mengukur nilai densitas dari suatu bahan. Piknometer ini biasanya terbuat dari bahan kaca, berbentuk bulat lonjong, dengan ujung atas menciut seperti labu dengan penanda batas air. Piknometer terdiri atas 3 bagian utama, yaitu tutup pikno, lubang, dan gelas atau tabung ukur. Prinsip pengukuran densitas menggunakan piknometer adalah membandingkan bobot sampel terhadap bobot air pada suhu dan volume yang sama. Nah, setelah mengetahui mengenai prinsip dan definisi piknometer, densitas, dan pengukuran densitas, maka di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara pengukuran densitas menggunakan piknometer. Jadi, yang pertama dilakukan adalah piknometer kering dan bersih ditimbang menggunakan neraca analitik, kemudian diperoleh masanya. Hasil massa dari penimbangan piknometer yang kosong dicatat sebagai W1 atau berat piknometer kosong. Kemudian, piknometer diisi dengan sampel minyak sampai meluap dan diusahakan tidak terbentuk gelembung udara. Nah, sampel minyak yang meluap dan menempel di luar piknometer dapat dibersihkan menggunakan kain saring atau tisu. Kemudian, piknometer ditutup dan dimasukkan ke dalam water bath dengan suhu konstan yang sudah diatur. Dalam beberapa penelitian, suhu yang biasa digunakan adalah 25 derajat Celcius atau 30 derajat Celcius. Sampel di dalam piknometer harus terendam sepenuhnya di dalam air water bath. Kemudian, perendaman dilakukan selama 30 menit. Setelah 30 menit, piknometer kemudian diangkat lalu didiamkan pada suhu ruang atau suhu kamar. Setelah itu, piknometer kemudian dikeringkan dan ditimbang, lalu dicatat massanya sebagai W2 atau massa piknometer dengan sampel. Setelah diperoleh data W1 dan W2, maka massa sampel dapat diketahui karena massa sampel dalam piknometer merupakan selisih dari massa piknometer berisi sampel dengan piknometer kosong. Setelah diperoleh data-data tersebut, maka densitas sampel dapat diketahui dengan membagi massa sampel dengan volume sampel pada temperatur pengukuran. Berikut adalah rumus pengukuran densitas, yaitu Rho sama dengan W2 dikurangi W1 per Vp. Nah, dalam pengukuran menggunakan piknometer, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan. Jadi, selama pengukuran menggunakan piknometer tidak boleh disentuh menggunakan tangan secara langsung. Jadi, ketika memegang piknometer, dapat menggunakan sarung tangan yang bersih atau menggunakan tisu. Kemudian, sebelum digunakan, piknometer harus dibilas terlebih dahulu menggunakan aquades, kemudian dibilas lagi menggunakan alkohol pembilas. Setelah dibilas menggunakan alkohol pembilas, piknometer kemudian dikeringkan pada oven suhu 100 derajat Celcius selama 30 menit. Nah, hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa piknometer berada dalam keadaan yang benar-benar kering, sehingga tidak mempengaruhi proses penimbangan dan hasil massa yang diperoleh juga murni. Nah, pengukuran densitas menggunakan piknometer ini memiliki keuntungan dan kerugian. Keuntungan dari penggunaan piknometer dalam pengukuran densitas adalah penggunaannya sangat sederhana. Sedangkan kerugian dari pengukuran piknometer adalah penggunaannya memerlukan waktu yang lama. Selain itu juga diperlukan ketelitian tinggi dalam pengukuran densitas. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.